Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang orang tuanya seorang dukun atau mantan dukun, ya, atau memang sudah meninggal, ya, orang tuanya dukun tadi sudah meninggal, atau lebih tinggi lagi namanya uskun, ustadz dukun, ya teman-teman, hati-hati ya. Ada lagi namanya uskun, ustadz dukun istilahnya. Nah, dukun itu dia punya khodam. Ada jin yang diperbudaknya, yang siap untuk diperintahnya. Nah, jin itu sudah terkontrak, sudah teken kontrak ya dengan dukun tadi. Nah, ketika dukun tadi sudah berhenti jadi dukun, taruhlah udah tobat, ya, atau memang sudah meninggal, jinnya itu tetap mengikut ke anak keturunannya, teman-teman. Nanti siapa yang lemah dia akan kena, ya. Siapa yang lemah dia akan kena, teman-teman. Bisa jadi sering kesurupan atau sakit-sakitan saja ya, bolak-balik ke rumah sakit, tapi dicek ke dokter nanti tidak ada penyakitnya. Bahkan diobati sama dokter tidak kunjung sembuh. Minimal sekali sering sakit kepala, bahunya berat, dadanya sesak, jantung sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Kalau ini terjadi kepada Anda seperti ini, jangan dibiarkan begitu saja, teman-teman. Karena jin itu akan mengikut dari generasi ke generasi. Nanti meninggal satu generasi anak, dia akan mengikut ke cucu. Cucu nanti satu generasi habis ke cicit dan seterusnya. Jadi tidak ada ruginya dan tidak ada untungnya sama kita. Yang jelas ada yang sering kesurupan, ada yang sakit-sakitan, minimal sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Memang tidak semua diikutinya, tapi siapa yang lemah, siapa jadi targetnya ya teman-teman, dari keturunannya itu, dari generasi ke generasinya itu. Oleh karena itu, kalau ini terjadi kepada Anda dan keluarga Anda seperti ini, memang orang tua Anda itu dukun atau mantan dukun atau sudah meninggal, bapak kita dukun tadi sudah meninggal atau ibu kita yang dukun ya, maka perlu diruqyahkan. Sebelumnya baca ikrar pemutus dulu, kira-kira seperti ini kalimatnya: demi Allah, aku berikrar, aku dan keturunanku berlepas diri dari ilmu-ilmu musyrik, mantra-mantra musyrik, ritual-ritual musyrik yang pernah aku lakukan atau yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuaku, kakekku, nenekku, leluhurku. Ya Allah, hari ini aku bertobat kepadamu. Ya, sekiranya selama ini aku diikuti oleh bangsa jin atau setan, dari manapun dia datangnya, baik dari luhur saya misalnya gitu kan, atau leluhur kami, atau dari manapun asalnya, diundang atau tidak diundang, sengaja atau tidak sengaja, aku berlepas diri darinya. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai pelindungku, cukuplah Engkau ya Allah sebagai Tuhanku, cukup Engkau ya Allah sebagai sesembahanku. Tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini penting ya. Baca ikrar pemutus ini penting teman-teman, agar supaya setan itu merasa dicerai. Ya, istilah orang dicerai, ditalak 3 terus habis ya. Jadi jangan kita biarkan lagi, dan dia akan melemah, setan itu akan melemah, akhirnya dengan mudah keluar. Diruqyahkan insya Allah mudah keluarnya ya teman-teman. Tapi kalau masih ada yang ingin meneruskannya, ingin memujanya, itu setan itu akan semakin kuat. Kadang-kadang saudara kita masih ada yang memuja, tidak mau berlepas diri ya, masih mau memuja, bahkan dianggap itu bagus, itu bisa menolong keluarga. Ini celaka 12-nya lagi. Diyakini jin setan tadi bisa nolong keluarga. Nauzubillah. Kebanyakan malah menghancurkan keluarga ya. Khodam-khodam yang akibat diundang oleh leluhur kita atau orang tua kita itu pasti akan menghancurkan keluarga, anak keturunan, cucu cicitnya ya. Tidak ada untungnya sama sekali ya. Baru diruqyahkan, insya Allah dengan mudah setan tadi lepas, dan insya Allah tidak akan ada lagi ya jin setan yang pernah diundang oleh leluhur itu, tidak ada lagi yang mengikuti ke anak keturunannya. Saya sering ya meruqyah jin-jin yang dari nasab atau jin-jin dari leluhurnya, dari orang tuanya, karena orang tuanya dulu dukun. Alhamdulillah teman-teman ya, saya ruqyah sekeluarga, keturunannya saya kumpulkan semua, saya ruqyah.
baca ikrar pemutus, alhamdulillah setannya tidak ada lagi ya. Alhamdulillah penyakit-penyakit gaibnya sudah tidak ada lagi. Kalaupun sakit-sakit biasalah, sakit medis kan gitu biasa. Tapi kalau sakit setan ini kan lain, diobati ke dokter tidak akan sembuh-sembuh. Nah, demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.